perkuliahan kita pada Maaf Pak, suara Bapak tidak ada Pak. Suaranya hilang, Pak. Belum Pak, belum terdengar Pak. suara saya jelas, terdengar jelas. Halo, suara saya jelas, terdengar. Cek. Halo, suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Pak. Ya, jelas, Pak. Oke, masuk ya. Cek. Oke. Baik, kita mulai ya perkuliahan kita pada hari ini. Jadi kita pada perkuliahan hari ini akan membahas terkait dengan kapasitor, kemudian bahan dielektrik ya. Sebentar. Oke, kita akan membahas terkait dengan kapasitor dan dielektrik. Oke, semua punya handphone di sini? Punya handphone? Kira-kira bagaimana cara handphone ini bisa menyala? Oke, baterai ya. Baterai. Apa yang dilakukan oleh baterai? Memberikan daya. Bagaimana baterai ini memperoleh daya? Di charge ya. Oke, jadi salah satu komponen yang paling penting sekarang dalam perkembangan teknologi adalah baterai ya. Adalah baterai. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara suatu baterai itu ya bisa menyimpan muatan di sana atau bisa menyimpan energi gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengecasannya, kemudian bagaimana dia melepaskan muatan tersebut gitu ya. Jadi prinsip kerja dari baterai itu sebenarnya sama gitu ya dengan kapasitor ya. Kapasitor. Jadi kita akan membahas terkait dengan kapasitor ini gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman di awal perkuliahan juga telah disampaikan bahwa pada perkuliahan fisika dasar ini dia akan saling runut gitu ya, berkesinambungan ya. Jadi di awal kita telah membahas terkait dengan muatan ya, tentang partikel bermuatan. Ada dua jenis muatan di sana, positif, kemudian ada muatan negatif, kemudian ada interaksi ya antar dua partikel yang bermuatan tersebut. Kemudian kita telah membahas terkait dengan medan, potensial. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan kapasitor gitu ya. Jadi di awal tadi kita telah melihat sedikit gitu ya aplikasi dari kapasitor, yaitu handphone yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi baterai prinsip kerjanya adalah ini ya, sesuai dengan
prinsip kerja dari kapasitor ya. Dia menyimpan muatan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kapasitor adalah perangkat yang dapat menyimpan ya. Ini menyimpang, ini salah ini ya. Memang menyimpang ini tulisannya ya. Menyimpan muatan listrik ya. Jadi kita charge gitu ya, kemudian dia akan menyimpan muatan listrik, tentunya dalam bentuk energi listrik ya. Nah, biasanya kapasitor itu terdiri dari dua buah konduktor yang dihubungkan dengan beda potensial ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi kita lihat di sini ada dua buah plat. Plat ini adalah plat konduktor ya, dengan luas penampang dari konduktor ini adalah A, sama ya, sama-sama A. Kemudian plat yang bagian ini harusnya top, ini bottomnya gitu ya. Tapi mungkin dibalik di sini. Jadi pokoknya salah satunya bermuatan positif di sini ya, bermuatan positif. Kemudian salah satunya lagi yang di bawah ini bermuatan negatif. Nah, plat ini dipisahkan dengan jarak sejauh D. Nah, kemudian dihubungkan dengan beda potensial V ya. Di sini ya. Jadi ketika di sini kapasitornya diisi ya. Nah, plat-platnya ini akan memiliki muatan gitu ya. Jadi plat yang bagian atas ini memiliki muatan plus Q, kemudian yang bawah ini minus Q gitu ya. Nah, kemudian muatan absolut yang berada pada kapasitor ini, maaf ya. Nah, kemudian muatan absolut, jadi muatan dari area antara dua lempeng ini di sini gitu ya. Ini sama dengan Q gitu ya. Jadi bukan di sini bisa kita lihat bahwa muatan absolut bukan penjumlahan dari kedua muatan ini gitu ya. Jadi bukan plus Q ditambah minus Q. Nah, kalau kita jumlahkan seperti itu tentu hasilnya akan 0 ya. Jadi setelah kita berikan potensial sebesar V di sini, maka akan timbul muatan ya sebesar Q di sini ya. Nah, kemudian karena di sini plat ini adalah konduktor gitu ya, maka tentu potensial yang berada di plat itu akan sama gitu ya. Jadi potensial di titik ini sama gitu ya. Jadi V-nya akan sama. Begitu juga dengan ini ya. V di titik 1, 2, 3 ini akan sama ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan ekipotensial ya. Ekipotensial. Jadi karena ini adalah konduktor ya, konduktor, maka berlaku ekipotensial. Jadi potensial di sini di semua titik di plat 1 ini akan sama gitu ya. Kemudian semua potensial di titik plat 2 ini akan sama juga. Gitu ya. Nah, namun terdapat perbedaan potensial antara plat A, plat 1 dengan plat 2 ini gitu ya. Nah, kemudian muatan ya. Muatan yang terdapat di sini di kapasitor ini itu akan sebanding dengan potensial yang diberikan ya. Jadi potensial atau beda potensial antara plat 1 dan plat 2. Nah, kita tahu bahwa untuk mengubah kesebandingan menjadi suatu persamaan, maka di sini perlu adanya konstanta ya. Jadi Q sama dengan C dikali dengan V ya. Di mana C di sini nantinya akan kita sebut sebagai kapasitansi kapasitor ya. Jadi kapasitansi dari suatu kapasitor gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan konsep kapasitor. Nah, kita akan turunkan gitu ya, bagaimana cara mendapatkan persamaan ini gitu ya.
Q sama dengan C dikali dengan V. Tentunya dengan hukum-hukum yang telah kita pelajari ya. Jadi hukum Gauss dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita telah dapat Q sama dengan C kali V, di mana C tadi adalah kapasitansi dari kapasitor. Nah, C atau kapasitansi ini adalah berapa atau jumlah ya, jumlah muatan yang harus disediakan gitu ya, harus disediakan agar kapasitor kita ini, jadi dua plat pada kapasitor ini memiliki perbedaan potensial sebesar V gitu ya. Jadi C adalah besar muatan yang harus ada di dalam kapasitor ini agar beda potensialnya sama dengan V ya, seperti itu ya. Jadi kalau kapasitansinya semakin besar ya, kapasitansinya semakin besar, tentunya untuk menghasilkan beda potensial tertentu, maka jumlah muatan yang ada di kapasitor juga harus semakin banyak ya, seperti itu ya. Oke, kira-kira satuan dari kapasitansi ini apa? Oke, kita turunkan dari sini dulu ya. Jadi C sama dengan Q per V ya. Q apa? Muatan, satuan muatan apa? Coulomb ya. Coulomb. Beda potensial? Volt ya. Jadi Coulomb per volt. Nah, ini yang disebut juga nanti sebagai 1 farad ya. 1 farad. Nah, namun teman-teman, Coulomb ini adalah muatan yang sangat besar sekali gitu ya. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa muatan dari elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb gitu ya. Jadi Coulomb, 1 Coulomb itu sangat besar sekali. Nah, sehingga kalau teman-teman ada yang dari elektro, tidak ada ya. Tidak ada. Fisika ada? Fisika ada ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar elektronika dasar atau di fisika instrumentasi nanti ya, akan jarang sekali kapasitansi dari kapasitor itu dengan ukuran farad ya. 1 farad itu sangat besar sekali, teman-teman. Karena 1 Coulomb itu juga sangat besar gitu ya. Jadi biasanya yang digunakan adalah mikrofarad atau picofarad ya. Mikro berapa? Min 6 ya. Pico 10 pangkat min berapa? Pangkat min 12 ya. Ya, mikro 10 pangkat min 6, kemudian pico 10 pangkat min 12, nano farad 10 pangkat min 9 ya. Nah, ini yang biasa digunakan ya. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana mengisi muatan dari kapasitor ya. Jadi di sini ya, di gambar yang pertama ini kita memiliki suatu kapasitor ya, plat sejajar di sini, kapasitor plat sejajar dengan mungkin panjangnya L gitu ya, kemudian kapasitansinya C, kemudian dihubungkan dengan baterai ya, aki. Nah, kemudian ada saklar di sini ya. Nah, kalau pada kondisi awal,
Nah, pada kondisi awal ini ya, kita bisa lihat bahwa saklarnya terbuka ya. Saklar terbuka artinya di sini apa? Kalau saklar terbuka, tentu tidak ada arus yang mengalir ya, tidak ada arus yang mengalir di sini ya, rangkaiannya terbuka gitu ya. Nah, tidak ada arus yang mengalir artinya tentu kapasitansi kita berada dalam kapasitor kita dalam keadaan discharge gitu ya, atau tidak di cas ya. Nah, kemudian pada saat saklar ini kita tutup. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ada arus. Oke, sebenarnya arus itu apa yang mengalir di sana? Elektron, betul ya, elektron yang mengalir gitu ya. Oke, nah kita telah membahas sebelumnya terkait dengan gaya Coulomb. Oke ya, gaya Coulomb ya. Oke, gaya Coulomb yang perlu kita ingat betul adalah untuk muatan yang sejenis itu dia akan tolak menolak, kemudian muatan yang berlawanan jenis akan tarik menarik ya. Oke, nah kemudian apa yang dilakukan oleh kutub positif ini, kutub positif baterai ini terhadap plat yang di sebelah kiri ini? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan kira-kira? Oke, kita kembalikan ke hukum Coulomb. Jadi kalau dia berlawanan akan tarik-menarik, kemudian kalau sejenis maka dia akan tolak-menolak ya. Oke, kita tinjau dulu plat yang di sebelah kiri ini. Kemudian di sini ada potensial positif ya. Nah, anggaplah di sini potensial positif tentu banyak muatan positif di sini ya. Oke, apa yang terjadi di sini? Di plat sebelah kiri? Maka kutub positif baterai ini akan menarik elektron ke arah sini tentunya ya. Jadi dia akan menarik elektron. Tentunya ini awalnya platnya bermuatan netral ya. Nah, jadi ditarik elektronnya ke sini. Nah, tentu karena elektron ditarik di sini, ini akan lebih positif ya. Ini akan lebih positif. Oke ya. Nah, kemudian di sini kutub negatif. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tentu akan menarik positif ya, menarik positif ke sini ya. Sehingga ini akan menjadi lebih negatif ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi perbedaan potensial di antara kedua plat ini gitu ya. Nah, kapan kira-kira apa namanya hal ini berhenti gitu ya? Jadi kapan elektron ini berhenti mengalir di sini? Pada saat tentunya potensial perbedaan potensial antara dua plat ini sama dengan beda potensial baterai, gitu ya. Nah, jadi pada saat beda potensial antara dua plat ini sama dengan beda potensial baterai, misalkan baterai kita adalah baterai 15 volt gitu ya. Nah, kemudian beda potensial antara dua plat ini juga 15 volt. Nah, dalam kondisi ini artinya kapasitor kita sudah penuh ya, terisi penuh ya. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian ini yang perlu kita perhatikan. Jadi muatan dalam kapasitor itu berbanding lurus dengan beda potensial ya. Jadi ini sudah kita jelaskan tadi ya sebenarnya ya. Di mana Q ini sebanding dengan beda potensial. Kemudian konstanta kesebandingannya ini menyatakan kapasitas untuk menyimpan muatan ya. Yang nantinya kita sebut sebagai kapasitansi ya, di mana Q sama dengan C dikali dengan V gitu ya. Oke, ini prinsip pengisian dari kapasitor bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan langkah-langkah menghitung kapasitansi dari suatu kapasitor ya. Nah, jadi ada 3 langkah.
yang perlu kita lakukan untuk menghitung kapasitansi dari kapasitor. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan medan listrik ya. Jadi ada beda potensial listrik, tentu ada medan listrik di sana gitu ya. Kemudian dari medan listrik tersebut kita tentukan beda potensialnya. Nah, ini telah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kemudian baru kita hitung kapasitansi dengan menggunakan perbandingan antara muatan dengan beda potensial antar keping ya, seperti yang tadi ya, di mana Q sama dengan C dikali dengan V. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita nanti dengan menggunakan hukum Gauss akan bisa mendapatkan ini ya, medan, kemudian potensial akan kita dapatkan. Ya, potensial akan kita dapatkan, kemudian dengan hubungan ini, Q sama dengan C kali V, nah kita bisa menghitung gitu ya, kapasitansi dari kapasitor ini seperti apa gitu ya. Nah, kita akan buktikan ini ya, bahwa kapasitansi dari kapasitor hanya dipengaruhi oleh faktor geometri. Geometri ini maksudnya apa? Oleh ukuran ya. Ukuran, kemudian jarak antar lempeng gitu ya. Jadi kapasitor tadi ada 2 buah lempeng ya. Kita akan buktikan bahwa kapasitansi dari kapasitor hanya dipengaruhi oleh faktor geometrinya saja, seperti itu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh berapa tegangan yang diberikan. Oke, mungkin sebelum ke sini saya akan buatkan seperti ini ya. Bagaimana cara menghitung kapasitansi dari kapasitor ya. Oke, jadi kita telah pahami tadi bahwa kapasitor bisa kita bangun dengan 2 buah plat ya. 2 buah plat yang sejajar. Tekanlah ini platnya ya. Gitu ya. Kemudian ini juga plat yang kedua. Ini artinya platnya itu tampak atas ya. Tampak atas. Kemudian ada beda potensial di sini. Katakanlah di sini positif. Ya. Kemudian di sini negatif ya. Nah, 2 plat ini kita pisahkan dengan jarak sejauh D. Kemudian plat ini memiliki luas penampang sebesar A ya. Ini juga memiliki luas penampang sebesar A ya. Nah, kalau kita lihat ini muatannya positif, kemudian ini muatannya negatif ya. Arah medannya kemana kira-kira? Ke bawah ya. Jadi arah medannya ke sini ya. Ini arah medannya. Oke, kemudian kita gambarkan di sini permukaan Gauss ya. Jadi kita misalkan ya, ini adalah permukaan Gauss-nya. Oke, ini permukaan Gauss kita ya. Nah, kita telah pahami sebelumnya di mana hukum Gauss ini ya, di epsilon 0 integral tertutup ya. Ini kenapa tercoret seperti ini ya? Oke, epsilon 0 integral tertutup ya, E dot dA ya. Ini sama dengan apa kemarin? Q enclosed ya, yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini gitu ya.
Di nah tentu jumlah muatan yang di sini ya sebesar Q tadi ya, sebesar positif Q gitu ya. Jadi ini bermuatan positif, jadi apa namanya, muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss adalah yang di sini ya, yang positif ini ya. Oke, nah kalau kita lihat ya di kondisi ini, E-nya tetap ya, medannya tetap arah ke sini gitu ya. Kemudian tentu A-nya juga tetap ya. Jadi langsung saja bisa kita buatkan di sini epsilon 0 E A gitu ya. Ini sama dengan Q enclosed ya, atau bisa kita tuliskan saja dengan Q ya. Nah, atau bisa kita tuliskan saja dengan Q di sini ya. Jadi epsilon 0 E A dikali dengan Q ya. Nah, kita telah mendapatkan ini. Nah, tentunya kita lakukan langkah yang kedua ya. Kita tentukan beda potensial ya. Jadi ini E tentu bisa kita dapatkan ya. Jadi E sama dengan apa di sini? Q per epsilon 0 A ya. Ini langkah yang pertama ya. Kita tentukan medan ya. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan potensial ya. Oke, kita telah bahas sebelumnya bahwa potensial itu apa? Potensial adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan dari posisi jauh tak berhingga ke satu tempat gitu ya. Jadi katakanlah di sini dari sini ke sini gitu ya. Dari titik positif ke negatif gitu ya. Atau kita rumuskan secara umum saja. Jadi VF ini adalah posisi final dikurang V initial. Jadi apa namanya, kita telah bahas kemarin ya. Jadi misalkan ada medan ya. Kemudian kita ingin memindahkan suatu partikel dari titik A ke titik B gitu ya. Nah, tentu di sini akan memiliki potensial masing-masing gitu ya. Ini ada potensial di A, potensial di B ya. Nah, jadi beda potensial antara titik A dan titik B itu sama dengan apa? Usaha yang kita lakukan untuk memindahkan partikel ini gitu ya, dari titik A ke titik B ya. Nah, ini sama dengan minus berarti dari I ke F ya. Kemudian E dot DS ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini berarti searah ya. Jadi arah E dan DS-nya searah. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, arah E-nya dari positif ke negatif. Nah, artinya DS-nya sama gitu ya, dari positif ke negatif gitu ya. Jadi dia berpindah dari titik ini ke sini ya. Oke, di sini kita lakukan modifikasi di sini ya. Katakanlah perpindahan dari partikel bermuatan itu berlawanan dengan arah E gitu ya. Jadi E kita mengarah ke bawah, kemudian DS kita mengarah ke atas ya. Jadi kan artinya akan jadi seperti ini ya. E, S, cos, theta ya. Nah, kalau searah seperti ini tentu cosnya sama dengan 1 ya, karena tetanya sama dengan 0 ya. Jadi kalau E-nya ke bawah, kemudian S-nya ke atas, artinya sudutnya berapa? 180 gitu ya. Jadi E, S, cos 180 ya. Ini sama dengan minus 1 ya. Jadi ini akan hilang nanti ya. Jadi V, jadi di sini adalah dari negatif ke positif ya. Kalau yang di awal ini tadi dari positif ke negatif, jadi kita balik. Jadi V sama dengan integral dari negatif ke positif ya. Kemudian E ds ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah potensialnya ya. Oke, jadi kita gunakan ini nanti untuk menghitung kapasitansi dari kapasitor plat
sejajar ya. Oke, kita lanjutkan. Oops. Mungkin saya coret-coret saja ya, agar bisa lebih memahami konsepnya. Mungkin ini tidak ada pensilnya di sini ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Nah, kemudian kita akan menghitung kapasitansi dari kapasitor plat sejajar ini ya. Jadi tadi kita telah mendapatkan ini ya. Kita telah mengetahui ini ya, di mana Q sama dengan epsilon 0 dikali dengan E dikali dengan A, gitu ya. Kemudian beda potensial di sini adalah V sama dengan integral, ini batasnya dari minus, dari daerah minus ini ke plus gitu ya, E ds ya. Oke, kemudian tentunya daerah dari minus ke plus ini berapa jaraknya? Ini sejauh D ya. Jadi ini sama dengan V integral dari 0 sampai D gitu ya. E ds ya. Jadi jarak S-nya adalah dari 0 sampai D. Tentunya ini sama dengan V-nya sama dengan E dikali dengan integral ds sama dengan S ya. Kemudian S kita ganti dengan syarat batasnya D dan 0 ya. Jadi D dikurang 0 tentunya ya. Jadi E dikali D ya. Di V sama dengan E dikali D. Oke, V sama dengan E kali D, kemudian Q ya sama dengan epsilon 0 E A ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tentukan ya. Jadi dari persamaan tadi ya. Jadi langkah 1, langkah 2 sudah kita kerjakan, kemudian langkah 3 ya, dengan menggunakan persamaan ini, di mana Q sama dengan C dikali dengan V ya. Jadi Q sama dengan C dikali V ya. Nah, Q kita tadi apa? Epsilon 0 EA ya. Jadi epsilon 0 E dikali A ini sama dengan C dikali V. V kita substitusi dari ini ya. E dikali D ya. Di E dikali D ya. Sehingga kapasitansi ini sama dengan apa? Epsilon 0 A per D ya. Jadi kapasitansi dari suatu kapasitor plat sejajar ini sama dengan epsilon 0 dikali dengan A. Ini A adalah luas permukaan
permukaan dari plat sejajar tersebut, kemudian ini adalah jarak ya. Jarak antara dua plat sejajar ya pada kapasitor ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, misalkan teman-teman diminta untuk membuat suatu kapasitor tertentu gitu ya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kapasitansi dari suatu kapasitor? Kalau kita lihat dari persamaan ini, ada berapa cara? Ada berapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitansi dari kapasitor dengan persamaan ini? Ada dua ya. Yang pertama apa? Kita memperluas permukaan plat sejajar tersebut gitu ya. Jadi dengan memperluas permukaan plat sejajar ya. Nah, maka kapasitansinya juga akan semakin besar ya. Kemudian yang kedua adalah memperkecil jarak ya antara dua plat sejajar tersebut gitu ya. Nah, tapi tentu tidak bisa berdempetan juga gitu ya. Nah, yang paling mungkin dilakukan adalah ini, memperbesar luas permukaan ya. Nah, tapi dengan memperbesar luas permukaan tentu akan semakin memperbesar dimensi dari kapasitor gitu ya. Nah, yang biasa dilakukan misalkan plat sejajar kemudian digulung gitu ya. Digulung seperti itu ya. Jadi luas permukaannya bisa sangat besar ya. Oke, jadi dari tadi kita yang kita bahas ini ya, kita memiliki suatu konstanta yang disebut sebagai epsilon 0 di sini ya. Ini adalah permitivitas ruang hampa. Artinya apa? Artinya di sini kita misalkan antara dua plat sejajar ini tidak ada material apapun di sini ya. Ini tidak ada material apapun di sini sehingga apa namanya? Dalam tinjauan kita terkait dengan hukum Gauss, ya muatan hanya terdistribusi di sini saja. Jadi tidak ada muatan yang terdistribusi di sini gitu ya. Karena area ini adalah area ruang hampa ya. Nah, namun pada aplikasi yang banyak digunakan sekarang, jadi di antara dua buah plat sejajar ini diberikan suatu material khusus gitu ya, yang nantinya kita sebut sebagai material dielektrik ini, ya, sehingga konstanta ini akan menjadi berubah gitu ya. Jadi yang kita bahas ini tadi adalah dua plat sejajar ini tidak ada sama sekali di sini gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan rumusan seperti ini ya. Nah, untuk permitivitas ruang hampa ini sama dengan epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 Fermi per kok Fermi farad ya per meter sama dengan 8,85 picofarad per meter ya. Seperti itu ya. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk lain, ini 8,85 kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat per Newton meter kuadrat ya, seperti itu ya. Jadi kenapa apa namanya kita rumuskan kemarin itu dengan jadi gaya kulom kita rumuskan kemarin itu dengan 1 per 4 pi epsilon 0 ya. Q1, Q2 per R12 kuadrat gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jika berada di ruang hampa ya.
Oke, bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Bentuk lain dari ini tadi kapasitor keping sejajar ya. Nah, kita telah turunkan persamaan ini, di mana C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Kemudian berikutnya adalah kapasitor yang berbentuk silinder ya. Jadi ini sama-sama, jadi kalau kita lihat kan sekilas sama ya. Jadi ini juga berbentuk plat yang sejajar, hanya saja ini berbentuk silinder gitu ya. Jadi ini plat konduktor dengan jari-jari A, kemudian ini plat konduktor dengan jari-jari B gitu ya. Jadi ini sama-sama konduktor di sini, ini memiliki muatan gitu ya, misalkan positif, di sini negatif, di sini ya. Nah, kemudian kita diminta menghitung ya berapa kapasitansi dari kapasitor yang berbentuk silinder ini ya. Oke, kita akan turunkan ya, karena di sini langsung saja ya. Ini mungkin kita coba turunkan agar bisa lebih dipahami. Oke, jadi silinder kalau kita tinjau dari arah atas akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini adalah silinder dalam tadi. Ups, ini kenapa seperti ini ya? Iya. Gitu ya. Jadi misalkan ini adalah silinder yang di bagian dalam itu, katakanlah jari-jarinya adalah sebesar A, ya. Kemudian ini adalah silinder di bagian luar tadi, ada 2 buah silinder, kemudian berjari-jari B ya. Berjari-jari B. Nah, katakanlah di sini muatan absolutnya adalah sebesar Q ya, sehingga muatan yang terdistribusi di sini adalah muatan positif ya. Kita telah mengetahui bahwa pada material konduktor muatannya akan distribusi di permukaan ya. Jadi di permukaan seperti ini. Kemudian di sini negatif ya. Negatif. Itu ya. Oke. Kemudian ada 3 langkah tadi ya. Kita perlu tentukan apa? Medan ya. Kita perlu tentukan medan terlebih dahulu. Nah, tentunya dengan menggunakan hukum Gauss ya. Kita misalkan selubung Gauss kita adalah di sini. Ya, jadi jangan bayangkan selubung Gauss kita berbentuk lingkaran ya. Jadi ini silinder, artinya selubung Gauss kita berbentuk selubung dari silinder ya, seperti itu ya. Oke, jadi dengan hukum Gauss, nah ini juga kosong di sini ya, kosong. Nah, jadi epsilon 0 integral tertutup E dot dA sama dengan apa? Q enclosed ya. Jadi Q-nya adalah ya Q di sini ya. Kemudian berarti di sini medannya mengarah kemana? Ini medan mengarah kemana? Mengarah ke luar ya, ke sini ya. Dari positif ke negatif gitu ya, keluar. Kemudian tentunya arah dari area juga keluar gitu ya. Jadi bisa kita buatkan epsilon 0 E, kemudian luasnya berapa kira-kira? Luas selubung dari silinder? 2pi R dikali dengan H, atau misalkan panjangnya
sebesar L gitu ya. Gitu ya. Jadi panjang silinder kita ini mana dia tadi? Ini ya, L gitu ya. Jadi epsilon 0 2 pi RL ini sama dengan Q ya. Oke, kita sudah dapatkan ini ya. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan potensial ya. Potensial ya. Nah, jadi tentunya potensial di sini ya. Potensial di sini. Jadi V sama dengan jadi dari min ke plus juga ya, sama ya. Dari min ke plus. Nah, ini E bisa kita rumuskan sama dengan apa di sini E-nya? Q per epsilon 0 2 pi R L ya. Ini untuk medannya ya. Oke, jadi di sini tentu ini sama dengan E ds ya. Nah, sama dengan oke, dari ini kita rumuskan dari ini tadi ya. Oke, V sama dengan dari min ke positif gitu ya, E ds. Nah, tapi di sini yang kita bahas di sini adalah dari sini ke sini ya, dari positif ke negatif ya. Artinya minus ini kan. Jadi minus. Nah, E-nya kita ubah di sini. E-nya Q per Q per epsilon 0 ya. Kemudian 2 pi L-nya tetap ya. Nah, yang berubah kan R ya. Dari sini ke sini ya. Dari titik ini ke titik ini gitu ya. Nah, artinya R-nya yang kita masukkan ke dalam integral. Jadi dari ini batasnya B, A, ya, dr per R. Ya. Nah, ini akan sama dengan Q per 2 pi epsilon 0 L. Ini aljabar biasa ya, matematika biasa. Jadi integral ini adalah ln logaritma dari B per A. Ya, ini adalah V. Oke, nah kita masuk ke langkah yang ketiga, di mana Q sama dengan C kali V ya. Oke, Q kita tadi ini, ya. Jadi epsilon 0 E 2 pi RL ini sama dengan C, ya C ya, dikali dengan V. V kita adalah ini, berarti Q per 2 pi epsilon 0 L logaritma dari B per A. Ya, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan C sama dengan apa? Epsilon 0 E 2 pi RL dibagi dengan Q. Oh, ini kok seperti ini ya? Berapa? Q dibagi dengan 2 pi epsilon 0 L ln B per A. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi ini tentunya adalah jadi C sama dengan epsilon 0 ya, E 2 pi R L kemudian dikali dengan ya, dikali dengan sebentar ya. Ada yang salah di sini kira-kira?
C sama dengan, oke. Ini oke, sebentar ya. Ini V kita adalah Q. Oh ya, silakan. V kita di sini sudah benar ya. V kita sudah benar. Q per 2 Pi epsilon 0 L ln B per A. Kemudian ini adalah C sama dengan Q per V. Artinya oke. Nah, sebenarnya ini bisa kita buatkan dari sini saja ya. Ini E bisa kita dapatkan ini langsung. Oke, kita tadi telah mengetahui bahwa Q sama dengan C kali V ya. Sehingga C sama dengan apa? Q per V ya. Nah, V-nya sudah kita dapatkan, artinya di sini Q dibagi dengan apa? Q ln B per A dibagi dengan 2pi epsilon 0 L ya. Nah, sehingga ini sama dengan berapa? 2pi epsilon 0 L dibagi dengan Q ln B per A dikali dengan Q ya. Ini habis di sini. Nah, ini sama dengan 2pi epsilon 0 L dibagi dengan ln B per A. Ya. Ini adalah C ya. Kapasitansi dari suatu kapasitor yang berbentuk silinder ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini teman-teman bahwa kapasitansi dari kapasitor ini juga hanya dipengaruhi oleh geometri ya. Jadi hanya dipengaruhi oleh ini panjang silinder, kemudian jari-jari silinder tersebut ya. Ini adalah B, jari-jari silinder yang di luar ini, kemudian A, jari-jari silinder dalam ya. Oke, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah L tersebut harus jauh lebih besar daripada B ya, daripada jari-jari ini ya. Jadi L ini sangat panjang sekali. Ya. Oke, ada yang tahu kenapa kira-kira di sini DS, kemudian di sini DR, dan arahnya berlawanan? Ini positif, ini negatif. Jadi kalau di integral ini tadi, yang kita dapatkan dari rumusan kita sebelumnya, di V, di min E ds ya, jadi dari di sini, dari negatif ke positif ya. Dari negatif ke positif. Nah, ini kita ubah menjadi DR ya. Nah, kita tahu bahwa yang disebut sebagai arah jari-jari tentu dari pusat keluar gitu ya. Jadi kalau S tadi dari
negatif ke positif. Nah, kalau R, jari-jari itu kan arahnya dari pusat ke luar gitu ya. Jadi ini berlawanan, sehingga di sini tandanya negatif ya, seperti itu ya. Oke, sudah bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya pada kapasitor yang berbentuk bola ya. Jadi kalau di buku juga sering disebut sebagai kapasitor sferis ya. Jadi berbentuk bola. Jadi ada dua buah bola kapasitor, gitu ya. Ada dua buah bola kapasitor, di mana ini yang di dalam berjari-jari A, kemudian yang di luar berjari-jari B ya. Jadi ini ada di dalam bola ini gitu ya. Jadi kalau nantinya kita gambarkan bentuk penampang potongnya juga hampir sama dengan ini gitu ya. Jadi misalkan bola kita potong tengahnya gitu ya. Jadi bentuknya juga akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan terkait dengan kapasitor bola ini ya. Oke, untuk bisa lebih memahami, saya coba turunkan dari analisis hukum Gauss tadi. Jadi ada 3 tahapan tadi ya. Oke, ini bisa dibayangkan ya, bentuk 2 buah bola gitu ya. Jadi di dalam satu bola besar ada bola kecilnya di sana. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai suatu kapasitor gitu ya. Jadi ini ada memiliki jari-jari A untuk bola yang di dalam, kemudian yang di luar memiliki jari-jari B gitu ya. Oke, nah kita coba turunkan ya. Oke, baik. Nah, kalau bola tadi kita potong di bagian tengahnya, kemudian kita lihat penampang potongnya juga akan sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi ini adalah bola yang di dalam dengan jari-jari A. Ya. Ini bola yang berada di dalam dengan jari-jari A. Kemudian ini adalah bola yang berada di luar tadi gitu ya. Dengan jari-jari di sini sebesar B ya. Oke, jadi di sini ada muatan positif yang terdistribusi di permukaan bola tentunya. Kemudian ini ada muatan negatif ya. Nah, ini perlu kita lakukan analisis dengan hukum Gauss. Jadi kita buatkan permukaan Gaussnya di sini gitu ya. Permukaan Gaussnya di sini. Kemudian langkah yang pertama, kita tentukan medan ya. Oke, yang pertama kita tentukan medan di sini. Jadi epsilon 0 integral tertutup ya. Karena berbentuk permukaan yang tertutup. Jadi E dot dA ya. Maaf ya, ini E dot ds harusnya ya. Salah ya. Ini benar ya, EDA ya, bukan EDS ya. EDA ya, karena ini menyatakan berapa jumlah flux yang menembus permukaan ya. EDA sama dengan key enclose ya. Kemudian ini epsilon 0. Nah, medannya juga mengarah ke sini ya. Dari positif ke negatif, keluar di sini ya. Ini arah medannya. Nah, seperti itu.
Kemudian tentu arah permukaannya juga sama ya, ke luar gitu ya. Oke, medannya sebesar E, kemudian luas permukaan bola berapa? 4pi R kuadrat ya. Jadi 4pi R kuadrat ya. Nah ini sama dengan Q ya, sehingga E sama dengan apa? Q per epsilon 0 4 pi R kuadrat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi ya, kita perlu tentukan, yang kedua, kita perlu tentukan potensial ya. Oke, kita telah rumuskan tadi bahwa V sama dengan integral dari minus, ini minus di sini ya, ke plus. Nah, ini sama dengan E ds ya. Jadi E kita integral min sampai tah hingga. Nah, ini sama yang tadinya ds ya. S dari negatif ke positif, ini kita ubah menjadi dr karena komponen di sini R bukan S ya. Sehingga bisa kita selesaikan dalam bentuk integral. Nah, artinya ini akan berlawanan tanda, negatif di sini. Jadi Q per epsilon 0 4 pi R kuadrat ya. 4 pi R kuadrat, kemudian tentu di sini dr akan menjadi ds akan menjadi dr ya. Nah, ini jadi apa? Min Q per epsilon 0 4 pi ya. Integral. Jadi ini tadi minus ke plus gitu ya. Artinya ini dari B ke A ya. B, A, kemudian 1 per R kuadrat dr ya. Oke, ini integralnya apa? Integral dari R min 2 dr. Berapa? Integral dari R min 2 dr. Atau bentuk umumnya lah. Integral dari R pangkat N dr. 1 per 1 tambah N R pangkat N tambah 1 ya. Jadi ini berapa? 1 per 1 dikurang 2 ya. Dikali R pangkat min 2 tambah 1 ya. Jadi berapa? Min R pangkat min 1 ya. Atau min 1 per R. Oke ya. Jadi ini min Q per epsilon 0 4 pi. Jadi ini min 1 per R ya. Syarat batasnya adalah dari apa? Dari A ke B ya. Ini sama-sama negatif ya, kita hilangkan saja. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan ya. Jadi V sama dengan apa di sini? Jadi Q per epsilon 0 4 pi. Ini apa? 1 per A dikurang 1 per B. Gitu ya. Nah, atau bisa kita sederhanakan menjadi Q per epsilon 0 4 pi. Ini kita lakukan operasi matematika biasa. Jadi B dikurang A per A B. Ya, seperti itu ya.
Oke, bisa sampai di sini? Oke, karena tadi Q sama dengan apa? C dikali V, atau C sama dengan Q per V, ya. V kita sudah kita dapatkan, maka C sama dengan apa? Q dibagi dengan V kita ini ya. Jadi Q dikali dengan B dikurang A per BA atau AB dibagi dengan epsilon 0 4 pi ya. Sehingga C sama dengan apa? Epsilon 0 4 pi kemudian dikali dengan Q B dikurang A per BA atau AB sebentar. Ini harusnya dibagi ya. Ya. Ini dibagi dengan Q dikali B dikurang A per AB dikali dengan Q ya. Gitu ya. Nah, artinya apa? C sama dengan 4pi epsilon 0 dibagi dengan B kurang A per AB ya. Atau kita sederhanakan di sini menjadi C sama dengan 4pi epsilon 0, kemudian AB-nya kita naikkan ke atas, jadi AB dibagi dengan B dikurang A. Ya, ini ya. Kapasitansi dari kapasitor berbentuk sferis ya, atau bola ya. Oke, jadi sama dengan rumusan ini. Jadi karena ini kurang lengkap penjelasannya ya, jadi saya turunkan seperti ini agar teman-teman bisa lebih memahami ya konsepnya seperti apa. Nah, kemudian kita akan bahas bola terisolasi. Jadi di sana hanya ada satu bola saja, ya. Jadi hanya ada satu bola saja di sini. Nah, dengan anggapan bahwa bola yang besar ini besarnya tak berhingga gitu ya. Besarnya tak berhingga, jadi sangat jauh sekali gitu ya. Sehingga kita bisa misalkan saja ini hanya ada satu bola di sini ya. Oke, dengan demikian, nah tadi kita telah mungkin kita buatkan di sini judulnya ya. Ini kapasitansi bola terisolasi ya. Terisolasi ya. Kapasitansi dari bola terisolasi. Jadi kalau tadi jelas ya. Jadi ada dua bola di sini. Bola dengan jari-jari A, kemudian ada bola dengan jari-jari B ya. Nah,
untuk kasus bola terisolasi ini, jadi tetap ada bola di sini dengan jari-jari A. Kemudian B ini besarnya tak berhingga gitu ya. Jadi sangat jauh sekali. Nah, sehingga bisa misalkan hanya ada satu bola di sini karena bola yang satunya lagi sangat besar, jauh sekali, entah di mana gitu ya, dengan jari-jari tak berhingga. Nah, kita tetap bisa menggunakan persamaan ini ya. Jadi C sama dengan 4pi epsilon 0 AB dibagi dengan B per A ya. Jadi C sama dengan 4pi epsilon 0 AB dibagi dengan B per A ya. Hanya saja tentu di sini kita perlu ingat bahwa B ini sama dengan tak berhingga. Jadi kita masukkan di sini, di C sama dengan 4pi epsilon 0. Ya, jadi ini bisa kita pisah ya. Jadi ini kan sama artinya dengan A ya, dibagi dengan 1 per A per B ya. Ini sama dengan ini ya. Ini sama-sama kita bagi B semua ya. Jadi AB kita bagi dengan B ya. Jadi di atas kita bagi dengan B, di bawah juga kita bagi dengan B. Paham ya? Jadi ini tinggal A, ini dibagi B, ini tinggal 1, ini kita bagi B juga jadi A per B gitu ya. Nah, B ini tak berhingga ya. B tak berhingga. Jadi pada saat kondisinya B-nya tak berhingga, tentu A per B di sini akan sama dengan berapa? Berapa? A per B-nya akan sama dengan 0 ya. Karena B-nya tak berhingga gitu ya. Jadi suatu bilangan dibagi tak berhingga tentu akan mendekati 0 ya, mendekati 0. Nah, sehingga kapasitansinya akan menjadi 4pi epsilon 0 dikali dengan A ya. Gitu ya. Ini untuk kapasitansi bola yang terisolasi ya. Oke, silakan kita istirahat dulu 5 menit bagi teman-teman yang ingin keluar atau ke kamar mandi, saya persilakan. Sudah semua? Oke.
Oke, bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, mohon perhatiannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan susunan kapasitor ya. Jadi kalau kita bekerja pada rangkaian elektronika gitu ya, tentu kita tidak serta-merta bisa mendapatkan kapasitor dengan nilai tertentu gitu ya. Katakanlah kapasitor di pasaran 1 mikrofarad seperti itu ya. Nah, kemudian kita membutuhkan kapasitor dengan besar 3 mikrofarad, misalkan seperti itu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita bisa melakukan penyusunan kapasitor tersebut gitu ya. Jadi dengan penambahan ataupun penambahan tentunya ya, dengan penambahan dari 3 buah kapasitor tersebut, nah kita bisa mendapatkan kapasitor bernilai 3 mikrofarad ya, misalkan seperti itu ya. Oke, nah terkait dengan susunan kapasitor, ada 2 jenis tentunya ya, susunan pada rangkaian listrik ya. Jadi ada susunan seri, kemudian paralel ya.
Nah, kalau di SMA mungkin teman-teman juga telah mempelajari terkait dengan ini ya. Kalau misalkan kita jangan bahas kapasitor dulu, misalkan resistor ya. Jadi kita memiliki 3 buah resistor, seperti itu, katakanlah masing-masing resistor memiliki hambatan 10 ohm. Nah, yang 10 ohm ini, 3 buah ini kita susun secara seri, nah maka hambatan totalnya jadi berapa? Kita susun secara seri, katakanlah hambatan ya. Kita susun secara seri. Sebentar. Ya, ini berkebalikan dengan resistor ya. Jadi kalau resistor kita susun secara seri seperti ini, ya, gitu ya. Ini ada sumber tegangan di sini. Ya. Resistor kita susun secara seri, katakanlah ini besarnya 10 kilo ohm, kemudian ini juga 10 kilo ohm, ini 10 kilo ohm. Nah ini artinya bisa kita jadikan seperti ini ya. Jadi ada suatu resistor yang ekuivalen ya, yang ekuivalen dengan ini ya. Nah ini sama dengan 30 ya, 30 kilo ohm ya. Jadi misalkan kita menginginkan suatu rangkaian yang seperti ini, tetapi kita tidak memiliki resistor 30 kilo ohm, nah kita bisa susun ya resistor tersebut dengan rangkaian seri seperti ini sehingga menghasilkan ini ya. Nah begitu juga dengan paralel nantinya. Oke, kemudian kita akan bahas di sini terkait dengan susunan kapasitor seri dan kapasitor paralel ya. Jadi kita akan bahas dulu terkait dengan susunan kapasitor yang paralel. Nah, jadi prinsip dari susunan kapasitor paralel kita akan membuktikan ya, kenapa C total ini sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sampai Cn gitu ya. Nah, tentunya ini akan dihubungkan dengan baterai di sini ya. Tentunya ada potensial di sini, ada baterai gitu ya, dengan potensial V. Nah, artinya di sini kalau dia terhubung seperti ini, maka beda potensial di sini akan sama ya. Beda potensial di sini akan sama sebesar V. Nah, tadi kita telah mengetahui bahwa Q sama dengan C kali V. Jadi dengan kapasitansi tertentu, kemudian kita berikan beda potensial di sini. Tentu di masing-masing kapasitor ini akan terkandung muatan sebesar Q ya. Di sini ada Q, di sini ada Q, gitu ya. Nah, sehingga muatan total yang terkandung adalah sebesar Q tadi gitu ya. Di mana muatan total itu adalah hasil penjumlahan atau muatan dari tiap-tiap ini kemudian kita jumlahkan gitu ya. Jadi Q1 sama dengan C1 V1, kemudian di sini juga tersimpan sebesar Q2 sama dengan C2 V2, kemudian di Q3 misalkan di sini ya, atau Qn sama dengan Cn dikali dengan V di N ya, di mana V-nya sama ya. Jadi V1, V2, Vn ini sama sebesar berapa besarnya? V ya, sebesar V ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian karena total muatan ini adalah penjumlahan semuanya, artinya Q sama dengan apa? Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Qn. Gitu ya. Sama dengan apa? C1 kali V tambah C2 kali V tambah C3 kali V dan seterusnya ya. Katakanlah di sini hanya ada 3 buah ya. 3 buah kapasitor saja, katakanlah ini C3. Nah, artinya muatan total di sini apa? Q sama dengan apa? C1 tambah C2 tambah C3. Ini V-nya bisa kita keluarkan ya, dikali dengan V ya. Sehingga inilah yang nantinya akan menjadi
C ekivalen ya, atau C total. Jadi C total dari rangkaian kapasitor paralel adalah seperti ini ya. Di C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah Cn dan seterusnya ya. Jadi pertanyaan saya tadi misalkan kita menginginkan suatu rangkaian ya. Suatu rangkaian seperti ini misalkan ya. Kita menginginkan lambang kapasitor seperti ini ya. Karena kita tahu bahwa kapasitor itu adalah dari plat sejajar ya. Ini lambang plat sejajar seperti itu. Ini lambang baterai, ini positif, negatif ya. Nah, katakanlah kita menginginkan suatu rangkaian yang seperti ini gitu ya, di mana kita ingin kapasitor yang kita gunakan di sini adalah sebesar 30 mikrofarad ya. Yang kita miliki hanya 10 mikrofarad gitu ya. Artinya apa? Kita bisa merangkai seperti ini gitu ya. Kita rangkai kapasitor paralel ini berarti ada 3 buah nanti ya. Jadi C1, C2, C3. Nah, sehingga akan sama artinya dengan kita merangkai seperti ini. Gitu ya. Jadi ekivalensinya adalah ini, gitu ya. Itu untuk susunan paralel ya. Jadi susunan paralel yang perlu kita perhatikan adalah beda potensialnya sama ya. Jadi potensial di sini, nih ini akan sama ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Oke, kemudian bagaimana jika rangkaian kapasitor ini kita rangkai secara seri ya. Oke, kalau kita rangkai secara seri, jadi katakanlah seperti ini ya. Ini ada, ups. Oke, ini ada 3 buah kapasitor gitu ya, yang kita rangkai secara seri. Oke, ini selalu tercoret, kenapa ya? Ini ada 3 buah kapasitor, ya. Kemudian kita hubungkan dengan potensial sebesar V ya. Oke, kita hubungkan dengan potensial sebesar V. Nah, ini berbeda ya. Kalau pada rangkaian paralel tadi, nah artinya potensial di setiap ini akan sama gitu ya. Kemudian menghasilkan muatan sebesar ini ya, Q1, Q2, Q3 yang sebanding dengan ini gitu ya. Karena potensial di sini sama. Kemudian muatan totalnya sama dengan penjumlahan semua ya. Nah, kalau pada rangkaian seri, yang sama itu adalah arus ya. Jadi pada rangkaian seri, nah maka arusnya yang, atau I yang sama ya. Nah, kemudian potensialnya akan dibagi-bagi gitu ya. Jadi ini adalah V1 gitu ya. Ini C1, kemudian di sini adalah V2, ini V3 ya. Ini C2, C3 ya. Jadi itu ya. Kemudian penjumlahan dari potensial ini, nah itulah yang sama dengan V total ya. Di mana V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Oke ya. Nah,
Kemudian tadi kita telah dapatkan bahwa Q sama dengan C dikali dengan V ya. Sehingga V sama dengan Q per C. Oke, kita akan dapatkan ya. Kita akan dapatkan di sini ya, tentunya muatannya akan sama gitu ya. Jadi ini sebesar Q, ini sebesar Q, ini sebesar Q juga. Ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan masing-masing tegangan di sini. Artinya V1 sama dengan Q per C1, kemudian V2 sama dengan Q per C2, dan V3 sama dengan Q per C3 ya. Tinggal kita jumlahkan di sini. Di V sama dengan Q per C1 tambah Q per C2 tambah Q per C3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga V sama dengan Q dikali dengan 1 per C1 tambah C2 tambah C3 gitu ya. Atau kan ini ya yang menjadi apa namanya? Ini adalah C ekivalen ya. Jadi C sama dengan Q, C sama dengan sebentar ya. V Q ya seperti itu ya. Jadi C sama dengan Q per V. Jadi ini adalah 1 per C ekivalen ya. Jadi 1 per C ekivalen sama dengan 1 per C1. Ini bukan dijumlahkan semua ini ya. Ini salah ya. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi ini 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 ya. Jadi 1 per C ekivalen adalah 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kita lanjutkan ya. Soal, hitunglah kapasitansi total dari ketiga kapasitor yang tersusun seperti gambar. Oke, kalau ini kira-kira kita apakan dulu? Oke, apa dulu yang kita selesaikan di sini? Kita tahu di sini bahwa C1 dan C2 ini seri. Kemudian setelah kita dapatkan C ekivalen ini, ya, jadi C12 itu akan paralel dengan C3. Seperti itu ya. Oke, ini seri artinya 1 per C12 sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ya. Nah, setelah kita dapatkan C12, maka C ekivalen ini akan sama dengan apa? C12 ditambah C3. Seperti itu ya. Bisa dipahami kira-kira? Saya. Oke, jadi ini langsung saja ya. Di sini karena oke.
Jadi karena hanya ada 2 di sini ya. Hanya ada 2 di sini. Jadi saya sebenarnya agak kurang suka dengan rumus yang langsung seperti ini sebenarnya ya. Ya, jadi dari mana datang C1, C2 per C1 tambah C2 ini? Nah, ini kan sebenarnya ini tadi gitu ya. C3 ini tadi, kemudian kita perlu mencari C12 terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini adalah C12 gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Ini kan 1 per C12 sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ya. Atau 1 per C12 ini sama dengan C2 ditambah C1 dibagi dengan C1 kali C2 gitu ya. Jadi sepernya berarti C12 sama dengan C1 C2 per C2 tambah C1 gitu ya. Nah, jadi ini langsung saja seperti itu ya. Tapi konsepnya ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi di sini tentunya kita perlu selesaikan dulu yang seri di sini. Kemudian setelah kita dapatkan C12 ekivalensinya, kemudian baru nanti kita paralelkan dengan ini ya. Kita jumlahkan saja ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah ini? Sudah dicatat? Sudah ya. Oke, ini contoh suatu rangkaian kapasitor disusun seperti gambar di bawah ini ya. Ini jika kapasitansi yang dihubungkan dengan beda potensial 20 volt, nah ini adalah 20 volt ya. Kemudian berapa kapasitansi pengganti? Kapasitansi pengganti artinya katakanlah rangkaian ini kita sederhanakan gitu ya. Nah, artinya kita gunakan satu kapasitor saja ini akan menjadi berapa gitu ya. Oke, apa yang kita lakukan di sini terlebih dahulu? Apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Oke, bisa dibayangkan kira-kira? Nah, yang perlu kita lakukan pertama di sini adalah ini ya. C3 dan C5 di sini seri ya. Artinya di sini C35. Oke ya. Oke, kita teman-teman kita perlu pahami bahwa paralel, rangkaian paralel gitu ya. Katakanlah ini adalah kapasitor 1 gitu ya. Kemudian ini adalah kapasitor 2 ya. Ini adalah kapasitor 3. Nah, ini teman-teman lihat ya. Artinya dia terhubung di satu titik ya. Jadi yang tadinya seperti ini bisa kita gambarkan seperti ini sebenarnya ya. Gitu ya. Oke ya. Coba yang terhubung di satu titik ini ya. C4, kemudian C35 dan C2. Oke ya. Artinya C4, C35 dan C2 ini nanti paralel ya. Artinya tinggal teman-teman tambahkan ya. C4 tambah C35 tambah C2. Oke, kemudian C6 dan C1 apa? Hubungannya seri atau paralel? Paralel juga ya. Jadi kita dapatkan nanti C16 ya. Di mana C6 dan C1 paralel. Oke, kemudian ini dengan ini seri gitu ya. Nanti kita serikan, nah kemudian baru nanti kita dapatkan berapa C ekivalen. Kemudian muatan yang tersimpan oleh kapasitansi pengganti. Berapa muatan yang tersimpannya? Q sama dengan C ekivalen dikali dengan V ya. V-nya berapa? 20 volt.
gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Teman-teman perlu jeli melihat soal-soal gitu ya. Jadi bisa saja yang diketahui nanti malah Q totalnya adalah sekian gitu ya. Berapa kapasitansi dari C4 gitu. Atau berapa muatan yang tersimpan di C4 gitu. Nah, jadi ada variasi soal seperti itu nanti ya. Nah, kalau teman-teman bisa paham dengan konsep-konsep seperti ini, tentu akan sangat mudah gitu ya, teman-teman selesaikan soalnya ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi ini diserikan terlebih dahulu, kemudian ini diparalelkan, dijumlahkan, ini paralel, kemudian ini dan ini diserikan ya. Ya. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke, nah kemudian ini tadi yang saya sampaikan gitu ya, di mana C tadi sama dengan apa? Epsilon 0 A per D ya. Nah, bagaimana cara kita memperbesar kapasitansi ya? Yang pertama adalah memperbesar luas plat ya. Luas platnya diperbesar, misalkan digulung-gulung seperti ini gitu ya, untuk menghemat tempat juga. Kemudian memperkecil jarak antar plat ya. Nah, kemudian ini ada yang tertinggal tadi bahwa yang tadi yang kita lakukan adalah dengan tanpa adanya materi ya, tanpa adanya material antara dua plat tersebut gitu ya. Jadi di sini adalah hampa ya. Sehingga di sini kita gunakan epsilon 0 gitu ya. Nah, kita bisa memperbesar kapasitansi karena ini tentu akan memperbesar dimensi gitu ya, dengan memperbesar luas plat, kemudian dengan memperkecil akan ya tentu kita tidak bisa sangat kecil berdempet gitu ya. Nah, yang paling mungkin kita lakukan adalah ini ya, menggunakan bahan khusus sehingga konstanta ini kita bisa perbesar gitu ya. Nah, yaitu dengan menggunakan bahan dielektrik ya. Seperti itu ya. Oke, ini untuk bahan dielektrik ya. Nah, kalau tadi tanpa kita gunakan material dielektrik, kita ketahui bahwa C sama dengan epsilon 0 A per D, gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya material di sini ya, molekul yang terpolarisasi di sini, gitu ya. Nah, maka akan berbeda ya. Jadi C sama dengan ini adalah konstanta dielektrik. Ini adalah konstanta dielektrik. Kemudian ini tetap ya, epsilon 0 dikali A per D ini adalah C, C0 gitu ya. Sehingga C sama dengan K dikali dengan C0 ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah konstanta dielektrik dari sejumlah material gitu ya. Nah, kalau vakum 1, ya karena ini ya, 1 dikali epsilon 0 ya, artinya epsilon 0 A per D ya. Jadi seperti itu, kemudian ini udara biasa gitu ya, yang mendekati 1 juga ya. Kemudian ini banyak sekali materi yang bisa digunakan gitu ya. Jadi semakin besar konstanta dielektrik tentu apa? Tentu akan memiliki
kapasitansi yang lebih besar juga gitu ya. Gitu ya. Sehingga bisa menyimpan lebih banyak muatan di sana tentunya. Oke. Ya. Nah, contoh di sini dua buah plat sejajar dengan luas penampang yang sama. Ini sama ya. Ini sudah ada luas penampangnya. Kemudian dipisahkan sejauh 4 mm. Nah, ini tentu harus kita jadikan dulu ke standar ya. 4 kali 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3. Kemudian di antara dua plat disisipkan dua bahan dielektrik yang ketebalannya sama. Masing-masing K1-nya 150, kemudian K2-nya 250 ya. Kemudian tentukan kapasitansi yang dihasilkan gitu ya. Jadi ada dua buah plat sejajar ya. Kemudian di sini ada material K1, ada material K2 di sini ya. Ini plat sejajarnya di sini ya. Gitu ya. Terpisah sejauh 4 mm, kemudian di sini ketebalannya sama ya. Artinya di sini 2 mili, di sini juga 2 mm ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, artinya kalau seperti ini sama dengan kapasitor yang kita susun secara seri ya. Kapasitor yang kita susun secara seri artinya di sini kita perlu tentukan ini ya. Misalkan ini kapasitor 1, kemudian ini kapasitor 2 ya. Nah, jadi kapasitor 1 C1 jadi K1 epsilon 0 A per D ya. Nah, karena ini tadi terpisah sejauh 4 mm, kemudian di sini kan hanya menjadi 0 hanya menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Di sini juga 2 mm ya. Nah, jadi ini K1 dikali dengan epsilon 0 ya, A per D. Nah, kita dapatkan kapasitansi 1, kemudian untuk kapasitansi 2 jadi K2 konstanta dielektrik 2 epsilon 0 kita masukkan ya, A per D, ini luas penampangnya sama. Nah, ini kita bagi 2 ya. Jadi yang tadinya 4, kemudian ketebalan ini hanya 2 mm saja ya. Oke, kita dapatkan. Nah, karena disusun secara seri, nah maka kapasitansi totalnya tentu akan seperti ini ya. Jadi 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan berapa kapasitansinya ya. Itu untuk contoh soal kapasitor bahan dielektrik ya. Oke, ini bisa kita lanjutkan? Bisa ya. Nah, berikutnya menghitung energi ya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang disimpan sebenarnya adalah muatan ya. Nah, tentu memiliki energi di sana ya. Jadi energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, untuk mengisi kapasitor ini diperlukan energi tentunya ya. Diperlukan sejumlah usaha atau energi yang disimpan dalam bentuk energi potensial muatan yang berpindah gitu ya. Nah, jadi energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan deki melalui beda potensial V ya. Jadi kita telah mengetahui bahwa potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu partikel per satuan muatan gitu ya. Nah, jadi DU ya, jadi ini adalah energi ya, DU sama dengan V ini potensial dikali dengan deki ya. Jadi V, kita tahu V adalah Q per C ya. Q per C dikali deki. Oke, ini sama-sama kita integrasikan di sini. Ini kita integrasikan juga. Jadi U sama dengan integral dari 0 sampai Q ya. Di Q per C deki.
Nah, ini sebenarnya kan C-nya bisa keluar ya. Integral dari Q dQ tentunya adalah setengah Q kuadrat ya. Jadi setengah Q kuadrat C ya. Oke, kita rumuskan di sini setengah Q kuadrat C sama dengan Q per V. Nah, bisa kita rumuskan menjadi setengah Q kali V. Ini untuk energi potensial yang tersimpan di dalam kapasitor. Atau ini U yang kita ubah adalah Q-nya ya. Q sama dengan C kali V. Jadi setengah C V dikuadratkan. Ya. Jadi sama dengan setengah CV kuadrat ya. Ini adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Ya. Nah, bisa saja di soal yang ini tadi ya ditambahkan gitu ya. Di berapa energi yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut gitu ya. Misalkan di soal-soal yang telah kita bahas tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya, karena teman-teman akan kuliah lagi ya setelah ini ya. Tidak ada? Matematika biasanya? Oh, izin ya, oke. Baik. Nah, oke. Ini ada pertanyaan kira-kira terkait dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor? Tidak ada ya? Bisa kita lanjutkan? Oke, jadi energi yang tersimpan pada kapasitor ini menjadi contoh penyimpanan energi dalam medan listrik ya. Jadi untuk kapasitor keping sejajar, jadi U sama dengan setengah CV kuadrat ya. Ini sama dengan setengah epsilon 0 A per D. Nah, V adalah E dikali D gitu ya. Jadi ini medan tadi ya. Di V kuadrat artinya E kuadrat dikali D kuadrat. Nah, ini sama dengan setengah epsilon 0 A D. Ini dicoret, ini habis satu ya. Oke, tinggal D di sini. Jadi setengah epsilon 0 AD dikali dengan E kuadrat ya. Kemudian rapat energi ya. Rapat energi adalah energi total per satuan volume ya, per satuan volume. Jadi tentu A dikali D adalah A dikali D apa? Jadi kita rumuskan seperti ini ya. Ini ya. Ini kan ini adalah plat sejajar kita ya dengan luas penampang sebesar A. Ini A. D adalah ini. Ini D. Nah, tentu ini adalah volume dari kapasitor kita ya. Jadi A dikali D ini sama dengan volume ya. Nah, ini sebenarnya adalah volume ya. Nah, kemudian ini adalah energi ya. Jadi energi untuk semua volume ini sama dengan setengah E epsilon 0 A D gitu ya. Ini volume dikali dengan E kuadrat gitu ya. Nah, kalau yang ditanya nanti adalah rapat energi adalah energi per satuan volume gitu ya. Jadi U besar ini dibagi dengan V ya, di mana V adalah A dikali D. Jadi dibagi dengan ini gitu ya. Sehingga tinggal rapat energi sama dengan setengah epsilon 0 dikali dengan E kuadrat ya, seperti itu ya. Oke, ini bisa kita lanjutkan? Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sudah selesai sepertinya ya materi kita untuk perkuliahan ini sampai di sini. Oke,
Oke, berikutnya ada kendala di tutorial? Tidak ada? Belum ada kendala ya. Sudah di pertemuan keberapa? Kedua, berarti terkait dengan apa? Medan sudah? Sedang dibahas ya. Oke, sedang dibahas. Oke, baik. Dengan demikian kita akhiri ya perkuliahan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.